Saya mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. kita mulai di yang melanjutkan mata kuliah struktur kayu. Jadi yang mata kuliah struktur kayu ini kita lanjutkan dari minggu yang kemarin. Minggu yang kemarin sudah saya berikan beberapa pengenalan terkait dengan struktur kayu, ya. Jadi sekarang ini kita masuk pada komponen yang menerima beban tarik dan tekan, gitu ya. Jadi sekarang ini sudah masuk ke komponen tarik dan tekan. Jadi yang untuk struktur kayu ini nanti di semester atau nanti menjadi bahan UTS-nya itu adalah di bab masalah tarik dan tekan. Nah, nanti setelah UTS itu babnya adalah masalah lentur dan sambungan, gitu ya. Oke, saya mulai dulu. Komponen elemen tarik, jadi sama seperti Anda belajar struktur baja, struktur beton, jadi suatu komponen struktur itu juga pasti mengenai atau mendapatkan elemen struktur, baik itu gaya tarik, baik itu gaya tekan. Bahkan dia juga akan menerima gaya lentur atau momen. Nah, disinilah pentingnya dari kita belajar struktur kayu. Jadi elemen ini pasti itu diperhatikan dalam perencanaan, terutama adalah batang tarik, itu perlemahan pada lubang akibat sambungan. Beda dengan beton, kalau struktur kayu ini itu dia disambung, ya. Jadi dia disambung, ya. Jadi dia disambung sehingga apa namanya ada perlemahan. Karena itu sambungannya misalkan paku, berarti dia dilubangi ya, ditembus dengan paku atau dibor. Ya, di situ ada perlemahan. Itu yang disebut dengan perlemahan kepada kayu. Lalu selanjutnya ada beberapa yang sudah diteliti, ya, lalu dijadikan patokan. Ya. Kalau sambungan dengan kayu, dengan paku itu 10-15% itu untuk perlemahannya. Jadi kalau misalkan saya punya kekuatan 100% untuk suatu struktur itu akan mengurangi, ya, akan mereduksi, ya, sambungan itu 10-15%. Nah, untuk sambungan baut itu lebih besar lagi, yaitu 20-25%. Jadi kalau nantinya Anda menghitung suatu struktur kayu, itu perlu dicek juga itu pakai sambungan apa? Apakah pakai paku, baut, ya, atau perekat. Nah, kalau perekat ini kurang lebih ya sama 20%, tapi sudah jarang pakai perekat karena perekat ini identiknya dengan tidak maksimal, ya, dengan tidak maksimal. Oke, saya lanjut saja. Ada contoh kasus, ya. Tentukan tinggi batang tarik yang mempunyai lebar 8 cm dan mendukung gaya tarik sebesar 6 ton, ya. Kelas kuat 2, ya, yang kita kemarin pernah bahas, ada kelas kuat 2, ada kelas kuat 1. Nah, ini diketahui kelas kuat 2 nih. Dengan beta dan gamma sama dengan 1. Nah, ini jawabnya nih. Jadi F-net, net itu neto, ya, dari pressure dibagi dengan tegangan tarik yang diizinkan, ya. Anda kalau lihat yang materi sebelumnya minggu yang lalu, Anda akan ingat bahwa untuk kelas kuat 2
itu tegangan tariknya adalah 100 kg per cm persegi. Lalu di sini ada 6.000. 6.000 dari mana, Pak? Nah, 6.000 ini Anda di soal, lihat ini. Nah, 6.000 ini adalah 6 ton. Ya, kita rubah satuannya dari ton ke kilogram. Ya, lalu dibagi malah kita dapat 60 cm persegi. Misalkan perlemahannya diperkirakan maksimal 25% nih. 25%. Misalkan perlemahannya 25% nih. Ya, jadi luas bruto yang digunakan itu ya 1,25 kali 60 meter persegi ini cm persegi sehingga 75 cm persegi. Maka dicoba ya, dipakai kayu 8 kali 10. 8 kali 10 ternyata dia sudah 80 cm persegi. Oh, berarti lebih dari FBR perlu. FBR perlunya tadi berapa? FBR perlunya tadi adalah 75 cm persegi. Sehingga tegangan tariknya kita kontrol berapa? 6.000 atau 6 ton tadi dibagi dengan 80 luasannya sehingga 75 kg per cm persegi kurang dari tegangan izin 100 kg cm persegi. Tapi Anda perlu ingat ya, tidak semuanya harus menghitung begini kalau Anda lihat itu. Nah, ini sekarang saya kasih jawaban yang benar. Jadi Fnet-nya itu adalah pressure bagi dengan tegangan tarik. Tetap ya 6.000 jadi dibagi 100 sehingga 60 cm persegi. Perlemahannya 25%, maka FBR-nya adalah 75 cm persegi. Dipakai ya, dipakai kayu 8 10 ya, coba FBR-nya adalah 80 cm persegi, itu lebih besar dari FBR perlu. Nah, perlunya berapa? Perlunya 75. Oke, Fnet-nya adalah, nah ini yang penting. Fnet-nya adalah 0,75 dikali dengan 80 sama dengan 60 cm persegi ya. 60 cm persegi sehingga ini dicoba dicek tegangan tariknya adalah 6 ton tadi dibagi 60 sama dengan 100 sehingga tegangan izinnya adalah 100, berarti ini ngepas. Ya. Jadi Fnet-nya ini kan perlemahan dari 100% hilang 25%. Hilang 25% ini sehingga 100% dikurangi 25% tinggal 75% atau 0,75 dikali FBR. Nah, ini baru sebutannya net. Kalau yang di atas Anda lihat. Nah, yang ini. Kalau yang ini dia malah dikalikan 1,25, bukan begitu ya cara menghitungnya, bukan dikalikan 1,25, tapi yang betul adalah dikurangi karena perlemahan sehingga 0,75 kali 80 sehingga 60 cm persegi. Sampai sini dulu ada yang mau tanya silakan. Belum ada. Gimana? Untuk yang FBR itu apakah 1,25 itu dari rumusnya apa gimana, Pak? Jadi, saya perlu jelaskan ya. Saya hanya ngetes saja ini. Mahasiswa ini teliti enggak gitu. Jawaban yang benar itu yang ini, Mas. Slide yang ini. Paham ya? Oh iya. Ya. Iya, Pak. Iya. Ini 0,75. Bukan 1,25 yang kayak tadi. Kayak seperti ini nih. Ya, ini Fnet-nya itu 0,75. Dari mana 0,75? Dari perlemahan tadi. Di slide yang paling atas diperkirakan perlemahannya adalah 25% nih. Kalau saya punya kekuatan 100% dan diperkirakan dia punya kelemahan 25%, berapa sisanya? 75%. Sehingga 0,75 kali 80. 80 dari mana? Dari desain kayu yang akan dipakai. 8 kali 10. Kayunya itu 8 cm kali 10 cm. Sehingga 8 kali 10 itu 80. Paham ya? Sampai sini ya? Anda jangan Iya, jangan lihat yang ini ya. 1,2 bukan, ini yang salah nih. Ya. Ini jawaban yang salah.
Makanya saya ingin ngecek Anda fokus atau tidak. Itu aja. Yang slide nomor 6 ini, nah ini yang benar nih. Ya, ini 0,75. Nah, sebab itu coba yang lain juga diperhatikan dengan seksama. Biar paham juga. Oke, saya lanjut ke nomor 7. Ada lagi komponen elemen tekan. Pada batang tekan hampir tidak pernah terjadi bahwa suatu batang mendukung gaya tekan tanpa menimbulkan kemungkinan akan tertekuk. Anda harus ingat ya, sama dengan beton, sama dengan baja. Pasti ada faktor kelangsingan atau faktor tekuk. Nah, yang di sini disebut dengan lambda. Dipengaruhi oleh angka kelangsingan disebut lambda. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini ada konsep lambda sama dengan LK dibagi I min. Ya, I minimal, inersia minimal sama dengan akar dari inersia minimal dibagi dengan FBR, di mana LK adalah panjang tekuk, I-nya jari-jari kelembaman, lalu I-nya lagi adalah inersia penampang atau F, dan FBR adalah bruto, begitu ya. Selanjutnya, ini ada gambarannya. Posisi perletakan. Jadi kalau misalkan saya punya batang tekan, ya, itu dia perletakannya sendi-sendi. Nah, kayak ini ya, sendi-sendi. LK sama dengan L. Sehingga tekuknya ini nilainya 1. Lalu ada perletakan jepit bebas, sehingga di sini LK sama dengan 2 kali L. Anda nanti pakai ini saja, tinggal nanti perletakannya apa itu yang batang yang tertekan itu. Ya, kalau perletakannya sendi-sendi ya sudah 1. Kalau perletakannya jepit sendi, Pak. Nah, ini jepit sendi. Boleh dibalik yang atas jepit, yang bawah sendi terserah. Yang penting ini jepit sendi gitu ya. Itu 0,7 dari L. Dari L-nya itu panjangnya ini ya. Ya, panjang ini. Panjang batang tertekan. Lalu kalau jepit-jepit, Pak, ya jepit-jepit di sini 0,5 dari L. Itu ya. Nah, untuk menghindari bahaya tekuk pada batang tekan, gaya tekan yang didukung batang tersebut harus dikalikan dengan faktor tekuk atau lambda, atau omega ya, sorry. Faktor tekuk atau omega di sini dengan tau sama dengan tekan ya, tegangan tekannya ini, tegangan tekan yang terjadi ini sama dengan omega P dibagi FBR harus kurang dari tegangan izin tekan sejajar serat. Ya, ini lihat ini. Anda lihat ini ya. Simbolnya ini. Kalau sejajar ini garis 2 begini berarti dia sejajar serat gitu ya. Nah, besar omega bagi suatu harga lambda tertentu dapat dilihat dalam tabel PKKI di halaman 10, 11 dan 12. Saya harapkan Anda sudah download PKKI ya, atau Peraturan Kayu Konstruksi Indonesia. Download saja gratis itu. Lalu Anda baca di situ. Paling tidak Anda dapat ilmu lah dari SNI kayu. Kayu sudah ada SNI-nya memang. Saya paham kayu sudah ada SNI-nya. Tapi alangkah baiknya juga Anda lengkapi dengan yang namanya PKKI. Ya. Jadi PKKI juga Anda punya, SNI untuk struktur kayu juga punya. Lebih-lebih Anda baca sedikit-sedikit. Nanti Anda akan temukan nih, apa itu omega, apa itu lambda. Saya coba contoh kasus ya. Batang tekan dengan tampang persegi, panjang batangnya 3 meter, gaya tekannya 10 ton, kedua ujung-ujungnya sendi. Jika H yang dipakai adalah 17 cm, berapa lebar batang tersebut? Kelas kuat kayu 2, B sama dengan ini, gamanya ini sama dengan 1. B beta sama dengan gamma sama dengan 1. Dengan tahu atau tegangan izin tekan sejajar serat diketahui 85 kg per cm persegi. Itu ya. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Misalkan direncanakan B-nya 15. Ya. Sehingga kayunya jadinya 17 kali 15.
Konstruksinya adalah sendi-sendi, ya. Sehingga LK-nya sama dengan L atau 300 cm tadi, tingginya dia 3 meter atau 300 cm. Oke, satuannya Anda ubah dulu menjadi cm, jangan lupa. Semua satuan Anda ubah ke cm. Untuk satuan berat, misalkan diketahui ton, itu Anda rubah ke kilogram. Ya, karena di sini nanti akan muncul satuannya kilogram per sentimeter persegi. Nah, untuk FBR ini sama dengan ini ya, brutonya 17 kali 15 ya, sekitar 255 cm persegi. Inersia minimumnya berapa, Pak? Yaitu 1/12 BH pangkat 3. Ya, ini pangkat 3 ini. 17 ini B-nya misalkan berapa tadi ya? Jadi inersia itu adalah 1/12 BH pangkat 3. BH pangkat 3. Kalau B-nya tadi yang dipakai adalah 15, berarti ini bukan 153 ya ini ya. Ini 15 pangkat 3. Gimana ini saya nulisnya ini ya. Jadi ini pangkat ya. Ini pangkat ya. Ini pangkat. Anda ingat pelajaran mekanika teknik? Ya, inersia itu adalah 1/12 BH pangkat 3. B-nya tadi 15. Ya, ini 15 pangkatkan 3 dikali 17 hasilnya sekian. Nah, jari-jari kelembamannya, iminnya adalah akar dari inersia minimal per FBR, sehingga hasilnya ini dibagi dengan FBR. FBR-nya tadi brutonya adalah 255, sehingga jari-jari kelembamannya itu adalah 4,33 cm. Lambdanya adalah LK per imin. Ya, LK-nya tadi sama dengan 300 cm karena LK sama dengan L sehingga tetap pakai 300, sehingga 300 dibagi iminnya tadi ketemu 4,33, ketemulah 69. Didapat omega. Omeganya berapa? 1,85. Sehingga kita paham bahwa yang dipakai nanti omeganya adalah koefisien 1,85 ya. Tegangan terjadi tekan yaitu omega dikali P dibagi FBR. Yang tadi 1,85 kita dapat dari mana ini? Dari PPKI. Tadi halaman 10, 11, 12 tadi yang disebutkan. Sehingga Anda harus punya mulai dari sekarang Anda download. PKKI. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia. Dikalikan dengan pressure-nya tadi, dia dikasih beban 10 ton ya tadi, sehingga ini 10.000 kilogram dibagi 255 sama dengan 73 kilogram per sentimeter persegi. Ini kita cek dulu. 73 ini kurang dari yang dipersyaratkan atau tidak? Ternyata kurang dari yang dipersyaratkan, yaitu 85 kilogram per sentimeter persegi. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Nanti kalau belum paham Anda bisa ulang-ulang lagi ya di sini. Nanti ini sudah saya rekam, nantinya saya masukkan di YouTube. Silakan Anda download, Anda pahami apa yang saya sampaikan. Anda ulang-ulang lagi, Anda perhatikan satu persatu, di repeat, di download atau di bagaimana terserah lah. Nanti Anda bisa belajar kapan saja di rumah. Ini nanti saya upload di YouTube. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan ya. Saya jawab langsung. Ini saya sudah di reminder oleh Zoom-nya ini. Sudah kurang beberapa menit lagi. Silakan ya, mau tanya silakan ya. Iya Pak, izin bertanya. Ini untuk PKKI-nya ini yang tahun 1961 ya Pak? Ada 61, ada tahun 70. Ya. Ingat saya ada yang tahun 70 juga ada. 61 juga ada, 70 ada. Download dulu aja. Anda download semuanya. Yang dua-duanya berarti ya Pak? Boleh, boleh. Yang mana yang Anda dapat tuh? Di situ ada semua soalnya. Yang tadi kita cari omega tadi loh. Yang di halaman 10 ya kita cari faktor kelangsingan atau faktor tekuknya dari kayu. Ya, batang tekan. Ya, itu ada itu.
Jadi kita itu kan dapatnya lambda nih, dari hitungan itu dapat lambda. Lambdanya berapa nilainya? 69. Dan 69 ini omeganya berapa? Itu ada di tabel. Mereka sudah teliti dan punya tabel di PKKI itu. Sehingga kalau lambdanya 69 itu nanti omeganya sekian. Nanti kalau 67 itu sekian. Beda-beda ya. Dan itu sudah ditabelkan. Ada yang tanya silakan. Yang lain silakan tanya. Ya, nanti Anda bisa repeater lagi ya, di-repeat lagi untuk memahami ini. Jadi jangan khawatir ya, Pak terlalu cepat atau gimana. Enggak, ini sudah di video. Nanti Anda bisa lebih lambatkan slow motion atau bagaimana. Tentang penjelasan cara menghitungnya. Nah, selanjutnya kalau tidak ada yang tanya, nah ini ada batang tekan ganda ya. Jadi misalkan tidak cukup satu profil karena pabrikan itu profilnya terbatas ya. Ada kayu 612, ada 815, yaitu 815 itu paling besar sudah. Di atas itu sudah jarang lagi kecuali kita pesan untuk pemotongan pabrik. Jadi yang umum di pasaran ya, saya sebutkan ya. Anda nggak perlu menghafal ini, Anda cukup, ini kan sudah direkam juga. Nanti Anda bisa pahami. Ada kayu 23, ini biasanya untuk rank. Untuk rank itu 23. Biasanya ada di kalangan itu ukuran 2 cm kali 3 cm. 23. Jadi kalau kayu pakai ukuran cm. Terus ada ukuran 35. Ada ukuran lagi 46. Ya, 35 3 cm kali 5 cm, 46 itu 4 cm kali 6 cm. 46 terus ada ukuran lagi 57. 5 cm kali 7 cm. 57 setelah itu ada ukuran lagi 610. 6 cm kali 10 cm ya. Ya, itu ada ukuran 6 kali 10, lalu ada 612. Ya, 6 kali 12 cm, lalu ada 815. Itu yang umum di pasaran yang ada. Nah, kalau lebih besar, Pak, kita butuhnya profilnya besar karena beban yang akan dipikul lebih besar. Nah, ini ada konsep yaitu dengan batang tekan ganda. Ini cara menghitungnya begini. IX-nya 0,289 kali H. Ada yang disusun secara berjajar begini ya. Itu isi 2 misalkan kanan dan kiri, ada yang sampai di rangkap jadi 4. Ada juga yang rangkap 4 dengan keempat sisinya ya. Jadi ada persegi, dia pasang di setiap kuadran. Nah, ini untuk menghitung kelembamannya tersebut bebas bahan dipakai, yaitu adalah I sama dengan 1/4 kali I T plus 3 IG. I-nya momen kelembaman bebas bahan, IT-nya momen lembab teoritis, IG-nya momen lembab geser dengan anggapan masing-masing digeser sehingga bautnya berimpitan satu sama lain. Pastinya itu disatukan dengan baut ya kalau sudah. Nah ini saya perlu cerita. Ini nanti disatukan dengan baut ya. Jadi tidak dipaku, itu jarang. Itu biasanya pakai baut. Nah, ini ada batang tekan ganda, ada yang 2 baut, ada 4 baut. Ini saya cerita tadi. Modelnya masing-masing ya. Bisa model begini, masangnya kalau lebar, sisi lebarnya ya bisa dipasang begini 4. Ini ada contoh kasus. Saya rasa contoh kasusnya nanti Anda bisa pahami sendiri ya. Jadi contoh kasus, misalkan sebuah batang ganda, di sini terdiri dari 2 bagian seperti ini. B-nya 4 cm, hanya 14 cm, hanya 12 cm. Bila panjang tekuknya ini 3 meter, berarti dia batangnya ini panjangnya 3 meter ya. Ya untuk LKX-nya, daerah X. Kalau LY-nya, LKY-nya ternyata 2,5 meter. Berapa beban maksimum yang mampu untuk dipikul kayu kelas kuat 2. Sudah dihitung aja satu persatu sama seperti tadi.
lagi-lagi kita akan menemukan lambda X. Nah, lambda X ketemu 74, ya, sehingga omega X ketemu 1,97. Lambda Y ketemu 68, nah ketemulah omega Y 1,83. Yang mana Pak yang dipakai? Yang dipakai pastinya adalah yang terbesar. Yang terbesar yaitu 1,97 ya. Faktor tekuk mana yang dipakai? Yang faktor tekuk yang paling besar. Ya, jadi yang dipakai ini adalah 1,97, berarti dia ini lebih arah patahnya dia lebih ke arah sumbu X. Sehingga itu yang perlu kita waspadai, kita antisipasi sehingga dalam perhitungan perencanaan ini lambdanya ini dipakai lambda yang paling besar. Sehingga ya kira-kira ketemunya antara 4,8 ton. Sekian. Nah, ini latihan soal seperti ini. Nanti Anda bisa coba di rumah. Saya coba di rumah. Ada 2 model begini ya. Satunya ini hanya dua lapis. Yang ini ada 4 yang ukurannya persegi dan di setiap kuadran. Ini juga 2 lapis. Oke, untuk saat ini belum ada tugas. Nanti minggu depan saya akan adakan tugas. Anda pelajari dulu, Anda pahami dulu. Ya, Anda pahami ini dengan baik, dengan seksama. Nanti di minggu berikutnya saya kasih tugas. Itu ya. Ini Anda boleh untuk di repeat lagi kalau belum jelas. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Ini saya masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Halo. Sudah ya, tidak ada yang tanya ya? Sudah ya? Sudah jelas semua ya? Nanti tadi siapa Lalu Ardani, coba nanti Anda buatkan grupnya ya, WhatsApp saya tunggu itu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, saya cukupkan sekian. Jadi hari ini Anda sudah belajar struktur tekan dan struktur tarik. Nanti tinggal tugas, setelah tugas nanti bisa melakukan UTS. Sudah. Oke, dari saya segitu, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.